Malang, Jawa Timur, tahun 1990-an. Pada masa itu, hiduplah seorang gadis bernama Putri, guys. Putri ini adalah anak kedua dari dua bersaudara. Dan kakaknya yang bernama Fajar adalah satu-satunya saudaranya, guys. Seperti kebanyakan saudara kandung, Putri dan Fajar ini sering bertengkar. Tetapi di balik semua itu, terdapat kasih sayang yang sangat mendalam. Selisih usia mereka hanya 3 tahun. Jadi, pertengkaran mereka cukup wajar, guys. Meskipun sering berselisih, sebenarnya mereka itu saling menyayangi. Pada tahun 1995, Fajar dikeluarkan dari sekolah menengah atas karena terlibat dalam perkelahian di sekolahnya, guys. Fajar ini dikenal sebagai anak yang bandel dan sering menimbulkan masalah. Setelah diusir dari sekolah, Fajar sempat mondok di sebuah pondok pesantren. Tetapi hanya bertahan selama 2 bulan, guys. Dan akhirnya dia melarikan diri karena tidak betah. Meskipun Fajar adalah anak yang nakal, dia tetap menjadi kesayangan orang tuanya, guys. Orang tuanya itu selalu menawarkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Tapi Fajar menolak, guys. Akhirnya, setelah dia keluar sekolah, dia mulai bekerja sebagai juru parkir di pasar. Seiring berjalannya waktu, Fajar mulai menunjukkan kematangan, guys. Dia jarang bertengkar lagi dengan adiknya. Meskipun pekerjaan Fajar sebagai juru parkir tidak menjanjikan banyak, dia menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya, guys. Fajar sering membayar semua kebutuhan Putri, termasuk sekolahnya, guys. Hal ini menunjukkan tanggung jawabnya yang besar sebagai saudara. Namun, meskipun sikapnya tampak lebih dewasa, Fajar ini masih memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, guys. Dia sering mabuk-mabukan. Bahkan, dia sampai merasa tidak nyaman jika sehari saja tidak minum alkohol, guys. Ibunya sering marah setiap kali Fajar pulang dalam keadaan mabuk begitu, guys. Tapi, karena dalam pengaruh alkohol, Fajar ini malah kadang-kadang marah, guys, dan malah membanting-banting barang-barang di rumah. Ini adalah sisi gelap Fajar saat itu, guys. Lah, pada tahun 1996, ayah Fajar meninggal dunia, guys. Fajar sangat dekat dengan ayahnya itu. Ayahnya itu dikenal sebagai orang yang sabar di dalam keluarganya, guys. Meskipun Fajar sering pulang larut malam dan dalam keadaan mabuk, ayah Fajar itu selalu membukakan pintu rumah dan membiarkan dia masuk, guys. Kematian ayahnya ini sangat mengejutkan keluarga, guys. Sebelum ayahnya meninggal, pada suatu malam, Fajar pulang larut dalam keadaan mabuk. Ayahnya membukakan pintu seperti biasa. Lalu Fajar pun duduk sambil menghisap rokok, guys. Dan tiba-tiba mereka berbicara. Ayahnya mengatakan, "Nak, kurangi minummu. Kasihan badanmu, nak." Fajar pun menjawab dengan malas, guys. "Ya, Pak." Lalu ayahnya melanjutkan, "Nanti kalau ayah sudah tidak ada, kamulah yang akan diandalkan di keluarga ini. Kasihan ibumu bila terus melihatmu seperti ini, nak." Lalu Fajar pun menjawab dengan menggerutu, guys. "Iya, ya, Pak. Sudahlah, aku mau tidur." Tanpa disangka, guys, itulah percakapan terakhir Fajar dengan ayahnya. Keesokan harinya, ayahnya terkena serangan jantung dan roboh saat hendak ke kamar mandi di waktu subuh, guys. Setelah kepergian ayahnya ini, Fajar menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga, guys.
Dia sempat berhenti mabuk-mabukan dan berubah menjadi lebih tanggung jawab. Tetapi guys, perubahan ini hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu, Fajar kembali pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Putri pun saat itu tidak bisa berbuat banyak guys, karena Fajarlah yang memenuhi semua kebutuhan sekolahnya guys. Meskipun Fajar bekerja sebagai juru parkir, dia juga mencari pekerjaan sampingan lain untuk meningkatkan perekonomian keluarga guys. Entah apa pekerjaan sampingan yang dia lakukan, yang jelas kondisi ekonomi keluarga semakin membaik guys. Meskipun Fajar masih sering mabuk-mabukan, tapi dia berusaha untuk tidak membuat ibunya tahu tentang kebiasaannya itu guys. Fajar lebih memilih pulang larut malam agar ibunya tidak mengetahui bahwa dia masih mabuk. Ibunya pun percaya bahwa Fajar sudah berhenti mabuk-mabukan guys. Tapi Putrilah yang tahu kebiasaan kakaknya yang sebenarnya itu guys. Setiap malam, sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, Fajar mengetuk jendela kamar Putri. Kebiasaan ini telah berlangsung bertahun-tahun guys. Setiap kali Putri mendengar ketukan itu, dia lalu bangun untuk membukakan pintu rumah. Walaupun itu seringkali membuatnya kesel guys, tapi Putri tetap melakukannya demi Fajar kakaknya itu guys. Di malam tahun baru 1998, sebuah tragedi menghampiri keluarga mereka guys. Fajar tertabrak mobil dan meninggal di tempat guys. Kematian Fajar ini datang bersama dengan krisis moneter yang melanda negara ini guys. Kini Putri mungkin harus menggantikan kakaknya untuk menghidupi dirinya dan ibunya guys. Malam itu suasana berkabung masih menyelimuti keluarga mereka guys. Belum genap 40 hari sejak kepergian Fajar, Putri tidur dengan perasaan penuh duka guys. Sekitar pukul 10 malam, dia sudah tertidur. Tetapi tiba-tiba dia terbangun oleh suara ketukan lembut di jendela kamarnya guys. Suara itu semakin lama semakin jelas, dan terdengar suara Fajar meminta Putri untuk dibukakan pintu guys. Saat itu Putri merasa enggan untuk bergerak dari ranjangnya. Tapi ketukan itu semakin keras guys. Dengan rasa cemas, dia pun beranjak dan membukakan pintu. "Astagfirullahaladzim, Mas Fajar," seru Putri saat melihat sosok di depan pintu itu guys. Dia merasa bingung dan seolah tidak sadar sebelumnya tentang siapa yang berdiri di hadapannya itu guys. Tidak lama kemudian, dia baru sadar bahwa Fajar kakaknya itu sudah meninggal, dan tidak mungkin guys dia ada di situ. Putri pun langsung kaget guys, dan seketika itu dia pingsan di depan pintu. Jadi guys, Fajar yang belum genap 40 hari meninggal ini seolah mengulangi kebiasaan lamanya, yaitu mengetuk pintu kamar Putri guys. Keesokan harinya, ibu Putri membangunkannya dan heran melihat Putri tidur di depan pintu guys. Dalam keadaan bingung, Putri menjelaskan, Maaf Bu, mungkin saya ngelindur." Saat itu dia tidak ingin membuat ibunya semakin sedih dengan cerita yang sebenarnya guys. Pagi itu, sambil duduk di teras depan dan meminum teh hangat, Putri merenungkan kejadian semalam guys. Dia berharap itu hanyalah mimpi, tapi kenyataannya adalah kejadian tersebut itu nyata guys.
Dalam hatinya, Putri bertanya-tanya, apakah itu benar-benar Fajar? Putri menduga, menurut kepercayaan, roh orang yang meninggal akan berada di sekitar orang terdekatnya selama 40 hari. Mungkin itulah yang terjadi tadi malam, guys. Malam berikutnya, waktu itu hujan deras, guys. Putri merasa tidak takut lagi dan berniat menunggu kakaknya datang kembali malam itu, guys. Setelah sholat Isya, hujan masih turun, guys. Tetapi tidak sederas sebelumnya. Putri membuka jendela kamarnya lebar-lebar dan menatap hujan dengan rasa dingin yang menyelimuti dirinya, guys. Dia memandang halaman depan yang gelap dan merasakan ketenangan, guys. Putri pun mencoba untuk merelakan kepergian Fajar sambil menghela nafas panjang, guys. Tanpa terasa, waktu berlalu dan dia sudah berada lama di depan jendela, guys. Saat itu, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Putri berpikir, ini sudah hampir jam-jamnya Mas Fajar pulang ini. Kata Putri dalam hati, guys. Rasa takutnya mendadak menghilang, guys. Dan dia terus menunggu kedatangan kakaknya itu. Hingga sampai pukul 3 pagi. Apa yang ditunggu-tunggu Putri ternyata tidak muncul juga, guys. Akhirnya Putri pun memutuskan untuk kembali tidur. Beberapa hari kemudian, menjelang 40 hari kematian Fajar, suara ketukan di jendela itu, guys, muncul lagi pada jam yang sama, yaitu sekitar pukul 2 pagi, guys. Kali ini Putri merasa sedikit takut, tapi dia berusaha untuk memberanikan diri, guys. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan dia lalu mendekat ke jendela. Suara ketukan itu masih terdengar dengan jelas, guys. Dia lalu semakin mendekat ke jendela. Saat di depan jendela, dia melihat bayangan hitam dari luar jendela. Dan bayangan itu mirip dengan postur tubuhnya Fajar, guys. Dengan air mata yang menetes, guys, Putri berbicara kepada sosok di luar jendela itu. Mas Fajar, aku dan ibu sudah ikhlas, Mas. Pergilah dengan tenang, Mas. Lalu, guys, perlahan-lahan bayangan itu menghilang dan Putri pun menangis sampai akhirnya dia pun terlelap, guys. Setelah 4 hari dari kejadian itu, ketukan di jendela kamar Putri benar-benar berhenti, guys. Putri merasa sedikit lebih tenang. Setelah kepergian Fajar, guys, perekonomian keluarga mereka terasa semakin sulit. Putri pun merasa kesulitan untuk merelakan kepergian kakaknya itu. Dia berpikir, andai kata Mas Fajar masih hidup, mungkin kita nggak akan kesulitan seperti ini. Putri merasa sedih dengan kepergian kakaknya itu, guys. Saat itu, dia baru saja lulus SMA dan terpaksa harus bekerja sebagai buruh pabrik, guys. Namun, krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1999 itu membuatnya di PHK dari pekerjaannya, guys. Untuk mengatasi kesulitan keuangan itu, Putri harus bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu sambil menghabiskan sedikit tabungan yang tersisa, guys. Saat hari di mana dia tidak bekerja, Putri hanya melamun, guys, dan memikirkan kakaknya. Sebagai gadis belasan tahun, dia merasakan betapa beratnya melewati semuanya ini, guys. Hingga pada suatu malam, suara ketukan itu tiba-tiba muncul kembali, guys. Putri pun terbangun mendadak. Tetapi suara itu menghilang begitu saja. Mungkin itu hanya mimpi, pikirnya. Dan dia pun lalu kembali membaringkan tubuhnya, guys.
Namun, saat putri berada dalam keadaan setengah tidur, suara ketukan itu kembali muncul dengan jelas, guys. Saat putri menghampiri jendela, putri melihat sosok di luar jendela bukanlah Fajar, guys. Tapi sosok itu tubuhnya tinggi besar, hitam, dan matanya merah menyala, guys. Jari-jarinya yang mengetuk kaca jendela itu tampak sangat besar dan tidak wajar, guys. Sosok itu terus-menerus mengetuk jendela sambil berkata, "Putri, bukakan pintu, Putri, bukakan pintu." Suaranya itu semakin lama semakin membesar dan tempo ketukannya semakin cepat, guys. Putri pun merasa sangat ketakutan waktu itu. Dia pun mencoba untuk berlindung di balik selimutnya, guys. Tapi suara itu tidak berhenti dan malahan semakin mengganggu, guys. Putri lalu berdoa dalam hati, berharap suara itu segera menghilang, guys. Tapi ketukan dan suara itu terus bertahan selama beberapa jam, guys. Hingga akhirnya adzan subuh berkumandang. Kemudian suara itu perlahan-lahan menghilang, guys. Putri benar-benar tidak bisa tidur malam itu. Dan keesokan harinya, dia jatuh sakit, guys. Putri mengalami demam tinggi. Dan dalam istilah Jawa, itu dikenal sebagai sawan, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan yang tidak wajar, guys. Saat itu, pikiran Putri mulai kacau, guys. Dan dia semakin curiga dengan sosok yang mengganggunya semalam. Karena jelas-jelas itu bukanlah Fajar. Karena Putri mengira Fajar sudah tenang di alam sana, guys. Kejadian itu membuat Putri sangat ketakutan, guys. Akhirnya, dia merasa tidak kuat lagi dan memutuskan untuk bercerita kepada ibunya, guys. Ternyata ibunya juga sering mengalami gangguan serupa, guys. Tetapi selama ini mereka tidak pernah saling bercerita tentang hal itu. Setelah Putri bercerita kepada ibunya, sekarang giliran ibunya, guys, yang bercerita mengungkapkan pengalaman seramnya selama ini, guys. Dia mengatakan bahwa sehari sebelum Putri bercerita, dia mengalami ketindihan, guys. Dalam kondisi tidur yang miring, ibunya melihat sosok Fajar yang tampak merebahkan tubuhnya di samping ibunya itu, guys. Namun, sosok itu perlahan-lahan berubah menjadi lebih besar dan menghimpit ibunya hingga dia jatuh dari ranjang dan terbangun, guys. Awalnya, ibunya mengira itu hanya mimpi buruk. Tapi, guys, ternyata sosok besar itu masih ada di atas ranjang. Lalu sosok itu berkata, "Bu, ini Fajar, Bu." Suara itu terdengar sangat menakutkan, guys. Merasa tidak nyaman dengan kejadian ini, mereka pun memutuskan untuk memanggil seorang paranormal, guys. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok hitam besar itu dan bagaimana cara untuk menghadapi gangguan tersebut, guys. Akhirnya, paranormal pun datang ke rumah mereka. Dan setelah melakukan pemeriksaan, paranormal itu mengatakan bahwa sosok itu bukanlah Fajar, melainkan perewangan atau kodam yang dimiliki oleh Fajar, guys. Perewangan atau kodam ini adalah semacam penjaga gaib atau pengikut yang memiliki kekuatan khusus, guys. Putri dan ibunya bertanya-tanya, mengapa Fajar memiliki perewangan dan apa fungsinya? Paranormal pun menjelaskan bahwa perewangan atau kodam ini berfungsi sebagai pelindung atau penjaga, terutama untuk menghadapi bahaya dan berkelahi jika diperlukan. Hal ini menjadi masuk akal juga
Mengingat Fajar sering terlibat perkelahian dan hidup di jalanan, guys. Paranormal itu pun juga menjelaskan bahwa ketika seseorang yang memiliki perewangan atau kodam itu meninggal, perewangan tersebut tidak serta-merta pergi, guys, melainkan tetap berada di sekitar tempat terdekat dengan pemiliknya. Lah, untuk mengatasi masalah ini, dilakukanlah ritual pemindahan perewangan itu, guys. Namun, mediasi dengan sosok tersebut berlangsung cukup alot, guys. Sosok itu tampak enggan untuk meninggalkan rumah dan ingin tetap berada di sana sebagai penjaga, guys. Paranormal itu pun berusaha keras dan perkelahian pun terjadi antara paranormal dan perewangan itu, guys. Putri dan ibunya hanya bisa menyaksikan dari jauh. Paranormal itu duduk bersila dan tiba-tiba saja, guys, ambruk dengan darah mengalir dari hidungnya. Aku tidak sanggup lagi. Ini terlalu kuat, kata paranormal itu dengan tubuh yang lemas, guys. Dan akhirnya paranormal itu pun terjatuh, guys. Meskipun paranormal sudah melakukan segala usaha, guys, perewangan itu tetap muncul dan terus mengganggu. Kejadian ini berlangsung hingga hari keempat setelah mediasi itu, guys. Pada suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Putri dan ibunya tidur di ruangan depan dekat TV, guys. Saat itu, tiba-tiba TV menyala sendiri, guys. Putri yang terbangun saat itu mengira mungkin TV tidak dimatikan. Namun, saat dia mulai bergerak, suara ketukan itu kembali terdengar di pintu rumah, guys. Putri pun memilih untuk tidak mematikan TV dan langsung menutupi dirinya dengan selimut. Sementara itu, ibu Putri menoleh ke arah pintu depan. Ketika Putri menoleh kembali, sosok hitam besar itu sudah berdiri hanya beberapa langkah dari mereka, guys. Mereka berdua pun terpaku ketakutan, guys. Mata merah sosok itu menatap Putri dan ibunya dengan tatapan yang sangat tajam, guys. Lalu sosok itu ngomong, "Kalau kalian mengizinkan aku tinggal di sini, aku tidak akan mengganggu. Aku bisa menjadi penjaga yang baik di rumah ini," kata sosok itu dengan suara yang mengerikan, guys. Dengan ketakutan, Putri dan ibunya hanya bisa menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan, guys. Setelah itu, sosok itu pun tiba-tiba menghilang. Sejak kejadian tersebut, sosok hitam itu tidak pernah muncul lagi, guys. Walaupun Putri dan ibunya terkadang masih merasakan kehadiran sosok itu di dalam rumah mereka, guys.